saja. Contohnya seperti tadi, kayak misalnya tadi entah itu perhiasan atau mungkin rumah, apa saja. Sudah? Oke, kalau sudah silakan digenggam di salah satu tangan panjenengan semua. Ya, disobek lalu digenggam di salah satu tangan kalian. Ya, sudah? Coba boleh tunjukkan kepalanya? Oke. Sudah ya, saya minta tolong berarti anggap saja salah satu sebagai A dan satunya sebagai B. Nah, saya minta tolong Bu Anis sama Bu Ziad ya. Bu Ziad berperan sebagai A dan Bu Anis sebagai B. Di sini Bu Anis itu mencoba untuk menghasut, menghardik ataupun merayu Bu Ziad agar Bu Ziad mau menyerahkan apa yang dipegang, apa yang dianggap berharga oleh Bu Ziad. Coba Bu Anis, monggo silakan. Bisa dengan merayu ataupun apa? Silakan Bu Anis coba untuk membuka kepalang tangannya punyanya Bu Ziad. Ayo. Aduh, maaf ya, ini buat saya ya. Ya, Bu Anis boleh menghardik, memaksa ataupun berbicara dengan suara keras sampai coba Bu Ziad bisa membuka. Maaf ya Bu Anis, ini sangat berharga sekali buat saya. Saya tidak bisa memberikan. Ayo dong Bu, buat saya aja. Ayo, nanti ada gantinya loh. Aduh, ini sangat berharga. Jadi saya tidak bisa memberikan kepada jenengan. Aduh, mungkin jenengan mencari yang lain saja ya. Enggak, saya mau punya yang ini aja. Jangan. Ini saya kenapa jadikan orang kasih? Ayo dong saya. Ini buat saya aja kemudian. Nanti kalau jenengan mencari yang lain saja. Tolong ya Bu Anis. Kalau Bu Anis, kalau kita berteman, sama teman berbagi dong. Oke, sudah? Sudah? Bagaimana Bu Anis? Berhasil tidak membuka kepalang tangannya Bu Ziad? Tidak berhasil Bu. Oke, berarti kenapa Bu Ziad itu nggak mau menyerahkan apa yang ada di genggamannya Bu Ziad? Iya, karena saya menilai yang saya tuliskan ini adalah sesuatu yang berharga buat saya dan keluarga. Jadi saya harus mempertahankan apa ya, semaksimal mungkin biar apa yang saya tulis ini tidak. Oke, keren sekali ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi memang kayak gitu ya, tentang perubahan paradigma. Bahkan kita pun kalau misalnya dibalikan lagi ke siswa kita, mau kita menghardik, ibaratnya memarahi atau seperti apa, kalau dari siswa kita ataupun dari diri kita sendiri itu tetap kekeh, tidak boleh aja ini punya aku, nggak boleh, kamu nggak boleh ngambil, berarti kan memang tidak bisa ya, walaupun dengan cara apapun, ibaratnya seperti itu. Berarti semuanya itu tergantung dari siapa? Dari diri kita sendiri, iya tidak? Nah, itu pun sama. Jadi kalau misalnya kita terapkan ke siswa pun sama, ketika kita mengontrol siswa kita, kalau misalnya kita menghardik ataupun mengapa, bukannya mereka nurut, tapi malah apa sih, kalau bahasa sininya benggal dan menjadi tidak menurut, bahkan nanti dari dalam diri mereka itu mungkin tumbuh akan rasa dendam ataupun seperti apa. Jadi di sini adalah tentang ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Lalu yang kedua, ilusi bahwa mengkritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Lalu yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal sebenarnya itu tidak boleh ya. Itu hanya sebuah ilusi. Lalu di sini ada yang namanya stimulus respon dan teori kontrol. Saya nanya dulu, siapa sih
yang sesungguhnya memiliki kontrol? Apakah orang lain atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri ya. Nah, di sini responnya itu yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Betul tidak? Karena kebutuhan saya dengan misalnya panjenengan semua itu jelas berbeda. Terus yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Sementara menurut teori kontrol itu adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Padahal itu sesuatu, menurut saya itu sesuatu yang sulit. Lalu yang dari teori kontrol sendiri, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu benar ya? Benar tidak? Kalau kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena kita tidak bisa mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Dan kalau menurut teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi kan kalian bisa mengontrol diri kalian untuk mau menyerahkan apa yang kalian anggap berharga atau tetap dipertahankan sampai akhir. Nah, lalu selanjutnya kita itu masuk tentang budaya positif. Sebelum menjelaskan tentang budaya positif, kira-kira menurut panjenengan semua budaya positif itu apa sih? Kebiasaan di sekolah yang bersifat disiplin. Nah, rata-rata kayak gitu ya. Kalau misalnya kita kayaknya memikirkan tentang budaya positif atau dengan kata disiplin itu kayaknya mereka berarti harus apa, Bu? Teratur, rapi, mengikuti aturan, dan kayak kesannya itu emang bener-bener ya mengikat dan membuat orang juga kadang berpikiran negatif ya. Biasanya disiplin berarti kalau disiplin saya harus mengikuti aturan-aturan yang ada, harus yang seperti ini. Kayak seperti di situ tuh ada tekanan-tekanan sendiri. Nah, di sini saya menjelaskan budaya positif itu adalah budaya positif di sekolah, yaitu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena rata-rata kalau misalnya sekarang kan menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu tentang pendidikan, bahwa sekarang itu pendidikan itu harus berpihak pada murid. Jadi murid itu sebagai center, bukan guru yang sebagai center. Karena dulu kan rata-rata guru ya yang sebagai center. Nah, sekarang itu pendidikan harus berpihak kepada siswa. Jadi biar siswa mengeksplorasi, kita sebagai guru itu hanya sebagai motivator, ya. Hanya sebagai motivator, jadi memotivasi mereka. Lalu kita juga kita hanya bisa membimbing dan menuntun mereka menuju ke sesuatu yang lebih baik. Lalu di sini kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya adalah disiplina, artinya itu belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Atau bisa dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai kebajikan universal? Nah, nilai kebajikan universal itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ya, mungkin karena sekarang kan kita paradigmanya tentang apa sih profil pelajar Pancasila ya, bahkan ada lagunya sendiri. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena itu termasuk dalam salah satu dimensi pelajar Pancasila. Yang kedua itu mandiri. Lalu yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global.
yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Sebenarnya ada lagunya, tapi berhubung saya tidak bisa menyanyikan lagu dengan suara yang indah, jadi saya skip saja untuk lagunya. Ada pokoknya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia, seperti itu. Kira-kira lagunya seperti itu, tapi saya skip karena suara saya tidak bagus. Nanti gendang telinga panjenengan semua bisa pecah. Lalu, nah di sini ada yang namanya 3 motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia yang pertama itu adalah untuk menghindari kenyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu gimana? Taruhlah contoh, misalnya kita KBM dimulai dari jam 7. Dan ketika itu kita harus berangkat lebih pagi. Betul tidak? Nah, ada nggak sih kayak yang misalnya tujuan kalian berangkat pagi itu karena apa? Biasanya kan ada yang, saya pengen, kalau saya pribadi nih, kadang lah wong teman saya aja berangkatnya pagi, berarti saya juga harus bisa berangkat lebih pagi. Terus ada juga mungkin yang berpikiran, saya harus berangkat pagi nih. Kenapa saya harus berangkat pagi? Soalnya biar mungkin bisa jadi di mata kepala sekolah saya juga, berarti guru ini disiplin nih, kayak gitu. Ada yang seperti itu. Atau ada juga yang misalnya dari dorongan dari hati, ya wong anak-anak aja berangkat pagi, masa gurunya harus berangkat lebih siang, seperti itu. Lalu yang kita masuk step selanjutnya yaitu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi saya pribadi memang ketika kemarin baru masuk di kelas, saya membentuk keyakinan kelas. Apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu adalah seperti peraturan ya, tapi kita buat bersama dengan warga kelas. Di sini pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Terus, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Mungkin kemarin saya pernah cerita ya, saya buat keyakinan kelas di kelas 12 TPSM, lalu ada anak yang meminta seperti ini. Diharapkan baik guru maupun murid sama-sama mematuhi peraturan sekolah. Nah itu seperti itu. Bahkan ada yang lebih lucu lagi. Kelas tersebut meminta untuk guru BK tidak mencukur siswa di sekolah. Padahal kan itu sudah menjadi peraturan ya, seperti itu. Nah, itu keyakinan kelas itu kita buat, tapi nanti kita sharing. Jadi kita pilih mana yang kira-kira harus kita lakukan bersama. Terus yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang kelima itu sebagai manajer. Terus coba kita renungkan, selama ini kita posisi kontrol kita ke anak-anak itu apa? Lebih berat kemana? Penghukum, benar tidak? Lebih seringnya seperti itu ya. Nah saya juga kayak gitu. Tapi setelah saya ikut guru penggerak dan saya belajar tentang budaya positif di sekolah, terus saya sadar, posisi penghukum itu tidak baik. Karena itu akan menimbulkan seperti dendam tersendiri, atau mungkin anak-anak juga akhirnya kayak yang
oh ya wis berarti nanti saya juga bisa menghukum ke adik kelas saya dalam suatu organisasi. Biasanya kan seperti itu ya, namanya hukuman kadang turun menurun. Nah, sebenarnya untuk posisi kontrol paling baik untuk kita adalah posisi kontrol sebagai manajer, yaitu mengingatkan tentang apa sih restitusi. Nanti saya jelaskan itu tentang restitusi. Lalu paling tidak seperti kemarin fasilitator saya bilang itu, paling tidak kita sebagai guru itu ada di posisi pemantau, sebagai posisi pemantau. Jadi kayak posisi penghukum yang kita pelan-pelan saja kita rubah dari posisi penghukum, syukur-syukur kita bisa langsung ke posisi manajer. Karena posisi penghukum itu tidak baik, seperti itu kurang lebih. Hukum ya. Iya. Sebagai manajer, berarti sebagai manajer itu kayak gimana? Nah, sebagai manajer itu berarti kayak kalau misalnya contoh ya, nanti saya kasih lihat videonya. Jadi kayak misalnya ada siswa yang tiba-tiba terlambat. Nah, siswa terlambat kan nanti beliau anaknya pasti biasanya ada yang Bu kesiangan atau seperti apa. Nah, selama ini kan kita loh sih kok iso sing kesiangan, atau yang kamu gimana sih Mas? Kok udah nggak tahu apa sekolah berangkat jam 7 nanti tiba-tiba anak disuruh berdiri atau bahkan mungkin ada yang disuruh lari. Nah, kalau sebagai manajer itu anak ditanya dengan baik dan benar. Ditanya, kamu tahu nggak keyakinan sekolah kita itu seperti apa, kayak gitu. Terus nanti dijelaskan, kamu tahu nggak kenapa kamu terus tiba-tiba dipanggil ke sini. Nanti kan anak bisa menjawab ya, iya Bu, saya terlambat gitu. Terus lalu bisa ngomong atau dengan alasan-alasannya. Jadi kita tidak menghakimi murid tersebut, tapi kita menjelaskan dengan bahasa yang baik dan benar, seperti itu. Bukan yang langsung kayak yang menghardik, kok kamu kayak gini, silakan kamu lari, atau kamu nggak perlu ikut pelajaran pertama, kayak gitu. Atau misalnya kayak siswa yang tiba-tiba tidak mengerjakan tugas. Bahkan saya selama ini pun saya berpikir saya memang sebagai penghukum, dan saya pengen ya ayo kita bareng-bareng merubah posisi kontrol diri kita dari penghukum menjadi manajer. Yang namanya belajar berarti pelan-pelan ya, seperti itu. Jerak seperti itu. Iya. Apa memang setiap guru, entah itu BK, entah itu guru mapel, itu memang harus minimal, maksudnya menghindari menghukum dan paling syukur-syukur sampai ke tahap manajer gitu ya? Iya, jadi ini itu berlaku bukan hanya untuk guru BK saja ya, jadi untuk semua warga sekolah. Jadi itu pun berlaku untuk entah itu kepala sekolah atau stakeholder yang tertinggi, ini ya seperti itu. Jadi ini berlaku untuk semuanya, nggak hanya mungkin kan untuk sekarang ini kayak semuanya konsepnya ya enggak, berarti yang berhak untuk seperti itu guru BK saja untuk berhak menghukum ataupun apa. Itu tuh enggak, karena ini diterapkan untuk semuanya. Kayak misalnya saya guru mapel, tiba-tiba kasusnya saya ada yang anak tidur di kelas. Berarti kan itu saya bisa bukan menghukum ya, jadi saya menanyakan keyakinan kelas ke anak tersebut, seperti itu. Jadi guru kelas pun bisa. Lain posisi kontrolnya itu dengan cara menghukum itu gimana ya? Maksudnya iya berbeda, intinya saya dan guru yang lain atau OTK dan lain sebagainya kayak gitu, itu berbeda pendapat, berbeda visi, memposisikan siswa gitu. Nah, makanya saya minta panjenengan semua untuk berkumpul di sini. Nah, tujuan saya itu adalah berarti seperti menyebarluaskan apa yang saya sudah dapatkan, biar kita menyamakan konsep atau menyamakan visi ya, bahwa sekarang pendidikan itu tidak, yang namanya pendidikan berpusat pada siswa, dan kita tidak, maksudnya gimana ya, bukan dilarang sih, cuman
berubah menjadi ke arah yang lebih baik karena kayak gitu. Karena hukuman itu sifatnya bisa ada jangka pendek dan ada jangka panjang seperti itu. Nanti takutnya pribadi yang dihukum itu bisa menjadi pribadi yang gagal ataupun tidak seperti yang tidak pribadi yang sukses seperti itu. Takutnya kayak gitu. Nomor 4 tadi tentang pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi di situ ada ketika saya sedang mengajar tiba-tiba ada adalah tentang yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, lalu yang kedua itu disiplin positif, yang ketiga membuat efek jerah seperti itu. Iya. Apa memang setiap guru, entah itu BK, entah itu guru mapel itu memang harus minimal, maksudnya menghindari menghukum dan paling syukur-syukur sampai ke tahap manajer gitu ya? Iya, jadi ini itu berlaku bukan hanya untuk guru BK saja ya, jadi untuk semua warga sekolah. Jadi itu pun berlaku untuk entah itu kepala sekolah atau stakeholder yang tertinggi, ini ya seperti itu. Jadi ini berlaku untuk semuanya, nggak hanya mungkin kan untuk sekarang ini kayak semuanya konsepnya ya enggak, berarti yang berhak untuk seperti itu guru BK saja untuk berhak menghukum ataupun apa, itu tuh enggak, karena ini diterapkan untuk semuanya. Kayak misalnya saya guru mapel, tiba-tiba kasusnya saya ada yang anak tidur di kelas, berarti kan itu saya bisa bukan menghukum ya, jadi saya menanyakan keyakinan kelas ke anak tersebut seperti itu. Jadi guru kelas pun bisa. Nah, jadi di sini kita masuk tadi yang seperti saya bilang itu tentang restitusi ya. Restitusi atau posisi kontrol diri. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi yang seperti tadi kita sudah bahas tentang penghukum ataupun manajer itu masuknya ke dalam restitusi. Nah, maksudnya yang tadi posisi manajer itu berarti seperti ini, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berarti maksudnya itu tanpa menghukum. Nah, di sini kan juga dijelaskan ya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah tawaran dan bukan sebuah paksaan. Restitusi sendiri itu berfokus pada solusi dan dapat mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau misalnya menghukum kan kadang siswa juga nanti dilihatin sama teman-temannya kayak gitu. Nah, kalau kita sebagai posisi manajer, anak itu dipanggil untuk kita tanyai, bukan kita hukum seperti itu. Mungkin nanti ada contohnya, kemarin kebetulan di demonstrasi kontekstual saya juga melakukan restitusi sebagai manajer kepada anak yang ada suatu kasus anak itu ketika pelajaran saya tertidur. Nah, saya minta mereka untuk datang dan untuk menjelaskan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat.